Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lapas basmalah. Oke, sekarang kita lanjut ke materi baru. Nanti ada materi yang pertama ini tentang ada yang namanya tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita lihat ternyata di sini kan dia terdiri dari dua kata. Ada kata-kata elektro dan magnetik. Oke, elektro itu artinya listrik, magnetik itu adalah magnet. Oke, sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik itu sendiri itu yang pertama, itu sifatnya adalah gelombangnya bersifat transversal. Ini yang namanya gelombang transversal, ada bukit, ada lembah. Terus dia bergerak dengan kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Terus dia bisa merambat di medium atau tanpa medium, jadi bisa dua-duanya. Jadi dia tidak memerlukan yang namanya medium. Terus mengalami pemantulan, mengalami pembiasan, refleksi, refraksi, mengalami pelanturan, difraksi, dan penyerapan, polarisasi, terus ada perpaduan interferensi. Dan yang namanya apa? Gelombang elektromagnetik ini sendiri ini tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Oke. Nah, di dalam spektrumnya itu sendiri, jadi ada yang namanya susunan dari elektromagnetik, spektrum, itu ada yang pertama ini ada yang namanya sinar gamma, ada sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak, di mana kalau sinar tampak itu terdiri dari mejiku, hibiniu, gitu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Terus ada inframerah, ada gelombang mikro, dan ada gelombang televisi. Dan nanti ada lagi yang namanya gelombang radio. Untuk pembagian spektrum ini sendiri, nanti dia akan dikaji menjadi ada tiga, ada yang namanya energi, ada frekuensi, dan ada panjang gelombang. Untuk energi dan frekuensi, semakin ke atas, dia energi dan frekuensinya itu tambah besar. Tapi kalau dia dari atas apa dari bawah ke atas, panjang gelombangnya paling kecil. Jadi kalau misalnya nanti ditanya energi dan frekuensi yang paling besar itu apa? Sinar gamma. Tapi kalau ditanya panjang gelombang yang paling besar itu apa? Gelombang radio. Nah, di dalam apa sinar tampak ini juga ada yang namanya sinar atau cahaya. Ini juga terbagi menjadi ada Magico Hibinio tadi, ada energi dan frekuensi semakin ke kanan, maka energi dan frekuensinya tambah besar, panjang gelombangnya tambah kecil. Oke, dan ini untuk gambarnya boleh nanti dilihat berapa nilainya, untuk panjang gelombangnya berapa, energi dan frekuensinya juga berapa. Ini ada ya. Ada 10 mikro, 0,2 mikro, 0,4 mikro, dan sampai selanjutnya. Ini pembagian untuk spektrum gelombang elektromagnetik. Terus nanti ada yang namanya kecepatan di dalam apa? Gelombang elektromagnetik itu bisa dirumuskan dengan nada C atau V lambda kali F. Di mana C itu adalah kecepatan cahaya atau V sama 3 kali 10 pangkat 8. Terus ada lagi lambda itu panjang gelombang. F itu adalah frekuensi. Dengan kekuatan masing-masingnya itu sendiri, kalau misalnya kita lihat, ini, oke, semakin lama semakin kuat. Oke. Dan ini bentuknya itu adalah bangunan, manusia, kupu-kupu, jarum, ini protozoa, dan molekul, ada lagi atom, dan ada inti atom. Jadi dia dari besar, kecil, 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 sampai yang paling kecil gitu ya. Dan ini untuk suhunya itu sendiri, untuk masing-masing. Oke. Nah, terus ada kecepatan, maka nanti ada yang namanya gelombang elektromagnetik itu sendiri, bisa dirumuskan dengan ada dua, ada E baca, E ini adalah medan listrik, tuh kelihatan ya. Terus B ini adalah medan magnet. Oke. Terus C ini adalah kecepatan cahaya. Untuk S ini sama kayak I, ini menyatakan intensitas. Untuk P itu adalah power atau daya, A itu adalah luas area. Mu0 itu adalah permeabilitas. Nah, ini udah pernah kita belajarin pada saat di tentang magnet. Dimana kalau kecepatan cahaya C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8.
Kalau mu 0 permeabilitas itu nilainya itu adalah 4 pi 10 pangkat min 7. Masih ingat ini ya? Oke.